Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Putu Linda Apsari dengan NIM 2011031160 kelas 1C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi di sini saya akan membahas tentang video pembelajaran mata kuliah wawasan kependidikan dengan topik Dasar Hukum Pendidikan Indonesia. Dasar Hukum Pendidikan Indonesia yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian, fungsi dan tujuan, standar-standar nasional kependidikan, dan yang terakhir peraturan menteri. Adapun pengertian standar nasional pendidikan atau yang sering disingkat dengan SNP yaitu Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria atau standar minimum yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun fungsi Standar Nasional Pendidikan ini sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan nasional secara merata dan berkualitas. Selanjutnya, adapun fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan, yaitu yang pertama, Standar Nasional Pendidikan mempunyai fungsi sebagai acuan atau dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nasional yang berkualitas. Yang kedua, Standar Nasional Pendidikan bertujuan untuk menjamin pendidikan nasional yang berkualitas guna mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, Standar Nasional Pendidikan diimplementasikan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan bersama dan perubahan kehidupan berbangsa dan global. Selanjutnya, standar-standar nasional pendidikan dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama standar isi, yang kedua standar kompetensi lulusan, yang ketiga standar proses pendidikan, keempat standar sarana dan prasarana, yang kelima standar manajemen atau pengelolaan, yang keenam standar pembiayaan pendidikan, yang ketujuh standar penilaian pendidikan, dan yang terakhir standar pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya akan ada pengertian dari masing-masing standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kedua, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pedoman penilaian atau evaluasi dalam penentuan kelulusan anak didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mata pelajaran yang diatur dalam standar kompetensi lulusan atau yang sering disingkat dengan SKL antara lain standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, standar kompetensi minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal untuk mata pelajaran. Selanjutnya yang ketiga ada standar proses. Standar proses adalah standar pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Dalam implementasi pembelajaran di satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk interaktif, inspiratif, menggugah, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif. Proses belajar mengajar ini juga memberikan ruang bagi kreativitas, inisiatif, dan kemandirian sesuai minat bakat dan perkembangan psikologis atau psikiswa. Yang keempat, ada standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan formal harus dilengkapi dengan berbagai sarana pendidikan seperti media-media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya.
perlengkapan dan perabotan lainnya. Setiap satuan pendidikan harus dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan seperti tanah, ruang kelas, ruang guru, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang perpustakaan, dan sarana-prasarana penunjang lainnya. Yang kelima, standar manajemen atau pengelolaan. Standar manajemen meliputi 3 bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, aturan manajemen untuk unit pendidikan. Yang kedua, aturan pengelolaan oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, aturan manajemen oleh pemerintah. Yang keenam, standar pembiayaan pendidikan. Beberapa hal yang termasuk dalam standar pembiayaan pendidikan adalah biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Penjelasannya sebagai berikut, yaitu yang pertama, biaya investasi. Satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, modal kerja tetap, serta pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, biaya operasional. Satuan pendidikan meliputi gaji guru, peralatan pendidikan, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya personal, termasuk biaya pendidikan yang harus dibayar siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Yang ketujuh, standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan mencakup beberapa hal antara lain penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar dari satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Yang terakhir atau yang kedelapan, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga pendidik atau guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidik harus memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sesuai dengan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri tentang 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang pertama, Peraturan Menteri tentang standar isi, yaitu Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, Peraturan Menteri tentang aturan standar kompetensi lulusan, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar, dan ada Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006. Selanjutnya, nomor 3, Peraturan Menteri tentang aturan standar proses pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses meliputi perencanaan, proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, yang keempat, Peraturan Menteri tentang aturan standar sarana dan prasarana, yaitu Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah tasanawiyah, dan sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Selanjutnya, 5. Peraturan Menteri tentang standar pengelolaan. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Yang keenam, Peraturan Menteri tentang standar pembiayaan pendidikan. Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi non-personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau madrasah tasanawiyah, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, sekolah dasar luar biasa. Selanjutnya, nomor 7, Peraturan Menteri tentang aturan standar penilaian pendidikan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Dan yang terakhir, nomor 8, Peraturan Menteri tentang aturan standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007 tentang
standar pengawas sekolah atau madrasah dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om.